Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini yang semoga Allah berkahi, kita bertemu kembali pada majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raudhatan min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Alhamdulillah, ini kayaknya udah pada kenyangan, banyak donat, banyak banyak bakwan, banyak dia, masya Allah. Allah karim. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu yang nikmat yang patut kita syukuri. Selain bersilaturahmi, kita juga bisa menambah nutrisi. Setelah 1 minggu dengan kegiatan masing-masing, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sama-sama belajar, menimba ilmu Allah, qala Allah wa qala Rasul. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat ya? Pertemuan lalu, ada yang masih ingat? Sejarah pengumpulan Al-Quran. Ayo, sahih. Pada zaman Rasulullah, kemudian pada zaman Abu Bakar, dan kemudian pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian insyaallah pada pembahasan kita pada pagi hari ini kita lompat sedikit satu bab. Kita langsung ke pembahasan Al-Makki wal Madani. Kalau di buku ini halaman 140, Pak. 140. Kalau di PDF mungkin ada yang tahu, bisa dikasih tahu ke yang lain. Kalau di buku ini halaman 140, judulnya Al-Makki wal Madani. Loncat satu bab setelahnya. Al-Makki wal Madani. Halaman 100 ya, 140. Sudah ketemu ya? Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pada umur berapa? 40. Ketika itu Nabi SAW berada di kota mana? Di kota Mekah. Kemudian setelah 10 atau 13 tahun beliau hijrah ke Madinah. 10 atau 13? Nabi SAW hidup di Mekah berapa tahun? Di Madinah berapa tahun? Ada yang tahu? Di Madinah 10, di Mekah 13. Balikan nggak? Balikannya. Ya. Nabi SAW umurnya berapa tahun sampai wafat? 63. Berarti 40 tahun di Mekah. 40 tahun menjadi Nabi. Kemudian berapa tahun nih? 40 berarti tinggal 23. Dibagi berapa nih? Mekah, Fatrah, Madinah. Mana? Yang 10 mana? Yang 13 mana? Di Mekah 13, yang 10-nya di Madinah. Apa nggak balik, Pak? Umur Nabi 40 tahun. Ayo. 13 tahun sama. Ayo. Jadi berarti mau 3 tahun di Mekah. Ya, kita baca ya. Min al-ma'lum anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qada fatrah min hayatihi fi Makkah qabla al-bi'tsati wa ba'daha. Thumma hajara ila al-Madinah an-Nabawiyyah wa aqama fiha ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. وقد نزل عليه القرآن الكريم في الأمصار والقرى والجبال والوهاد والأودية والسفوح والدوى. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW beliau ketika diutus menjadi seorang Rasul ataupun seorang Nabi, beliau berada di kota Mekah. Kemudian dengan diutusnya Nabi SAW menjadi Rasul, maka disitulah dimulainya Fatratut Tanzil, Allah menurunkan Al-Quran.
Apakah langsung menurunkannya 30 juz langsung? Enggak ya, sudah dibahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Apa surat yang pertama Allah turunkan? Iqra. Al-Alaq. Berapa ayat apa Al-Alaq semuanya? 5 ayat. Iqra. Ayo, suratul Alaq 5 ayat pertama itu adalah surat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu pada awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disitulah mulai mendakwahkan apa yang Allah turunkan dari perintah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selainnya, kepada berhala-berhala, kepada ausan, berhala-berhala ataupun batu-batu yang disembah oleh kaum musyrikin pada waktu itu. Apakah kaum musyrikin mengenal Allah, Pak? Mengenal. Dia tahu Allah itu Rabb, akan tapi asnam itu buat apa? Buat wasilah aja. Liuqarribuna ila Allah zulfa. Katanya biar lebih dekat ya. Menyambung. Iya, karena memang salah satu atau sebagian berhala mereka pun ada yang dinamakan pada zaman Nuh ya, Lat wal Banat wal Lat wal Uzza ya. Itu adalah orang-orang soleh dulunya. Dulunya adalah mereka orang-orang soleh, kemudian meninggal, kemudian biar dikenang oleh masyarakatnya dibuatkanlah kenang-kenangan patung gitu ya. Pernah dengar ceritanya ya? Dimana atau wal Uzza itu adalah orang-orang soleh, kemudian bapak-bapak mereka sudah meninggal, generasi setelahnya juga meninggal. Taunya anak cucunya ini adalah Tuhannya ya. Padahal dulunya hanya sebagai patung untuk mengenang saja. Nah, itu sejarahnya. Kemudian sampai ke terus menerus generasi selanjutnya sampai kepada kaum musyrikin masih dengan kepercayaan yang sama. Makanya nanti kita juga belajar tentang perbedaan surat Makki sama surat Madani. Apa ciri-cirinya ya? Ini sudah dipelajari oleh para ulama, bahkan para ulama sudah menulis banyak buku tentang Makki wa Madani saja. Kata di halaman selanjutnya 141 itu di paragraf yang kedua sebelum akhir, fahada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala wallahi ma nazalat ayah illa waqad alimtu fima unzilat wa aina unzilat inna rabbi wahaba li qalban aqulan wa lisanan saula. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, demi Allah tidaklah turun satu ayat, tidaklah Allah turunkan satu ayat kecuali aku mengetahui untuk apa ayat ini turun, wa aina unzilat, dan di mana ayat ini turun. Inna rabbi wahaba li qalban aqulan, sesungguhnya Tuhanku memberikanku adalah memberi rizki qalban aqulan, hati yang bisa berpikir ya. Kemudian walisanan saula, lisan yang selalu bertanya. Nah, ini salah satu kiat kita untuk menimba ilmu dengan dua ini, kata Ali bin Thalib, qalban aqulan walisanan saula. Hati kita yang berpikir dan lisan kita yang bertanya. Makanya la yanalul ilma mustahi wa mustakbir, tidaklah mendapatkan ilmu orang yang malu dan mustakbir. Sombong. Maksudnya apa yang malu? Malu bertanya kepada gurunya. Jadi kalau nanti Bapak di halaqah ataupun di majelis manapun, kalau ada pertanyaan jangan malu untuk bertanya, daripada nanti salah menangkap ilmunya ya. Jadi jangan bertanya dalam ilmu yang kurang dipahami. Ini salah satu bentuk perhatian para sahabat dan kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya dalam urusan Makki wa Madani. Kemudian di sini penulis menyebutkan tentang thariq ma'rifatul Makki wal Madani. Bagaimana kita mengetahui surat ini Makki atau Madani? Gimana, Pak? Kalau saya tanya sekarang, gimana surat Al-Baqarah Makki atau Madani?
Gimana cara yang mengetahui surat ini Makki wa Madani? Kalau yang sebelum hijrah Makki. Ya. Enggak, bagaimana taunya Bapak ini surat Makki atau Madani? Oh, kalau yang di Mekah sebut ya ayyuhan nas. Ayo. Kalau yang di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Ayo, ini salah satu cirinya, Masya Allah. Atau ada yang jawab, loh sudah ada tulisannya Pak, Makki wa Madani. Biasanya di awal surat kan sudah ada tulisannya kan. Nah, ya ini sekarang alhamdulillah kita sudah dikasih semua keterangannya ya. Ini surat Al-Baqarah misalkan, surat Makki atau Madani ataupun surat lainnya disebutkan juga surat Makki wa Madani di beberapa mushaf sudah dituliskan ya. Ini adalah salah satu bentuk juhud para ulama yang sebelum kita, ulama salaf ya. Di sini disebutkan para ulama juga sudah dirincikan mana yang surat Makki atau surat Madani. Kita ke judul Ma'rifatul Makki wa Madani. Bagaimana kita mengetahui surat ini Makki atau Madani? Pengertiannya nanti ya di akhir. Yang pertama adalah dengan an-naqlus sima'i, an-naql as-sima'i, yaitu dengan sima'i kita mendengar turun-temurun dari generasi sebelumnya, dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'in, kemudian ulama-ulama setelahnya. Apa maksudnya? Wahyal ayat was-suwar allati arafna annaha makkiyah aw madaniyah bi tariq riwayah an ahadis sahabah alladziina 'ashaw fatratal wahyi wa syahidu at-tanzil. Yaitu surat yang kita ketahui bahwasanya ini surat Makkiyah atau Madaniyah dengan cara an ahadis sahabah, riwayat an ahadis sahabah. Jadi riwayat dari sahabat. Kalau kita mendengar hukum fikih itu kan qala Allah wa qala Rasul. Akan tetapi kalau ma'rifatu al-Makki wal Madani, cara kita mengetahui Makki wal Madani itu dari riwayat para sahabat. Jadi enggak ada hadis yang menyebutkan qala Rasulullah annal baqarah unjilat fi Makkah atau Madinah, itu enggak ada. Akan tetapi kita mengetahui dari riwayat para sahabat. Kenapa? Karena mereka yang melihat langsung fatratut tanzil, zaman diturunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, apakah itu di Mekah ataupun di Madinah. Jadi salah satu cara kita mengetahui Makki atau Madani adalah dengan riwayat para sahabat. Aman Nabi SAW falam yarid anhu bayanin liswaril makkiyah waswaril madaniyah. Nah ini, adapun Nabi SAW tidak ada riwayat langsung dari Nabi SAW bahwasanya yang menerangkan surat ini adalah Makkiyah atau surat itu adalah Madaniyah. Itu tidak ada. Akan tapi memang ini adalah riwayat dari para sahabat yang langsung menyaksikan masa diturunkannya Al-Quran. Qala al-Baqalani, salah satu ulama, innama yurja'u fi ma'rifatil Makki wal Madani li hadis sahabati wat tabi'in. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله لأنه لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناس والمنسوخ فقد يعرف ذلك بغير نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. Kemudian kata seorang ulama bahwasanya pengertian atau mengetahui Makki wal Madani itu murni dari hafalan atau penjagaannya para sahabat dan tabi'in yang mereka menyaksikan fatwatul tanzil kemudian turun-temurun sampai saat ini. Kemudian setelah itu ulama menuliskan tentang buku ataupun yang menerangkan bahwa surat ini adalah Makkiyah dan surat ini adalah Madaniyah. Kemudian ada juga cara lain, yaitu al-qiyas al-ijtihadi, yaitu ijtihad para ulama, yaitu sebagaimana ketahui bahwa di sini muallif menjelaskan ada 20 surat yang itu Madaniyah. Kalau di PDF nggak tahu halaman berapa, tapi kalau di buku ini halaman 143. Di situ ada Al-Baqarah, Al-Anfal, Muhammad, Al-Mujadalah sampai An-Nasr, itu Al-Madaniyah.
Kemudian ada juga di bawahnya itu tabel yang menerangkan waqtalafu fi 12 surah. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan 12 surat ini apakah madaniyah atau makkiyah. Mungkin bisa nanti di murojaah dan bisa dilihat di tabel yang ditulis di sini ya. Nah, kemudian ta'rif al-makki wal madani. Kita ke pengertiannya, bagaimana kita menentukan bahwa ta'rif surat ini adalah makki dan surat ini adalah madani. Di sini muallif hafizahullah taala menerangkan ikhtalafa al-ulama fil murad bil makki wal madani wa mata tusamma surah aw al-ayah makkiyah aw madaniyah ila thalathati aqwal. Di sini ulama berbeda pendapat dalam menentukan definisi makki sama madani. Ada 3 qaul, ada 3 pendapat ulama. Wa yurja'u ikhtilafuhum ila al-mu'tabar fi an-nuzul, faminhum man i'tabara makan an-nuzul wa minhum man i'tabara zaman an-nuzul wa minhum man i'tabara al-mukhatibin bil ayah aw as-surah. Kemudian secara ringkas di sini disebutkan 3 pendapat ini terkerucut dalam 3 patokan. Yang pertama adalah makan nuzul, tempat di mana surat atau ayat itu turun. Kemudian yang kedua adalah zaman nuzul, zaman apa? Waktu ya, waktu diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah i'tibarul mukhatabin, mukhatab ataupun siapa yang Allah ajak bicara di situ, mukhatabin bil ayat ya bis surah. Kemudian kita perinci lagi tadi yang al-qaul awal, pendapat yang pertama adalah li ta'ifatin i'tabarat makan an-nuzul faqalat ma nazala fi Makkah wa ma hawlaha walau ba'da al-hijrah. Pendapat yang pertama adalah bahwasannya kita mengetahui makki dan madani ma nazala fi Makkah wa ma hawlaha ba'da al-hijrah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekkah walaupun Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah. Apakah Nabi SAW ke Mekkah setelah hijrahnya ke Madinah? Ke Mekkah enggak, Pak? Ke Mekkah. Kapan? Fathu Mekkah pas Haji Wada. Fahuwa Makki wa ma nazala fil Madinah wa ma haulaha. Kemudian adapun Madinah ya yang diturunkan di Madinah walaupun setelah hijrah. Ya memang setelah hijrah ya di Madinah ya. Ini pendapat yang pertama, yaitu berpatokan pada tempat di mana Al-Quran itu turun. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang kedua, wal qaulu tsani li ta'ifatin i'tabarat al-mukhatab bil ayah aw surah. Kemudian pendapat yang kedua adalah kelompok ulama yang mengatakan bahwa Makki wal Madani itu ditentukan apa yang terkandung dalam surat itu. Mukhatabnya siapa? Ketika Nabi SAW di Mekah, siapa mukhatabnya? Kafir Quraisy, kaum musyrikin. Kemudian ketika Nabi SAW di Madinah, mukhatabnya siapa? Muslimun, kaum muslim, karena sudah menjadi negara kaum muslimin ya. Pada waktu itu ketika Nabi SAW ke Madinah, itu mukhatabnya kaum muslimin. Nah, makanya di sini ulama ada yang mengatakan bahwa patokannya Mekkah, Makkiyah atau Madaniyah pada suatu surat itu adalah ditentukan tergantung siapa mukhatabnya yang terkandung dalam surat itu. Paham ya? Kemudian yang pendapat ketiga. Nah, ini kalau kita bedah suatu pengertian atau hukum ini banyak kita melihat ikhtilaf ulama ya. Nah, di sini kita juga belajar bahwa ya, semua bisa ini ya, kita saling menghargai dengan pendapat akan, tapi mana kita yang rojih yang kita ambil ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, pendapat yang ketiga di halaman 148 adalah li ta'ifatin i'tabarat az-zaman wa ra'at anna al-hijrata hiya al-hadd al-fasil bain al-makki wal madani. Fama nazala qabla al-hijrah fahiya makki wa ma nazala ba'da al-hijrah fahuwa madani. Nah, kemudian pendapat yang ketiga adalah ulama yang mengatakan bahwa patokan kita mengetahui surat ini makki atau madani adalah hijrah. Jadi bahwasanya
annal hijrah hiyal haddul fasil bainal makki wal madani, bahwasanya hijrah itu adalah patokan untuk mengetahui atau membedakan surat ini makki atau madani. Fama nazala qabla al-hijrah fahiya makki, bahwasanya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah maka itu adalah surat makki. Aywa. Wa ma nazala ba'da al-hijrah fahuwa madani. Adapun surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah maka itu surat madani. Aywa. Walaupun itu diturunkan ketika di Mekah Nabi SAW ketika Haji Wada misalkan, itu kan turunnya di Mekah, tetapi Nabi setelah hijrah maka itu surat madani. Mana yang rajih, Pak? Pendapat ketiga. Masya Allah, ini ulama ya. Pendapat ulama ya. Qala Ibnu Atiyah wa kullu ma nazala min al-Qur'an ba'da hijrat Nabi fa huwa madani sawa'un nazala bil Madinah aw fi safarin min al-asfar aw bi Makkiyah. Kemudian nah ini wa ma nazala fi tariq al-Madinah qabla an yablugha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa huwa min al-Makki. Gimana kalau Nabi SAW ketika hijrah lagi jalan ke Mekah, kemudian turun ayat, jalan dari Mekah ke Madinah, ini dihukumin apa nih? Mekah atau Madinah? Lagi jalan nih, ya, ayat belum jalan. Wa man nazala fi tariqil Madinah qabla an yablugh an-nabi SAW al-Madinah fa huwa min al-Makki. Kalau Nabi SAW belum sampai Madinah maka itu dihukumi surat atau ayat Makki. Wa hadha at-ta'rif dhabit wa hasil la takhruju ayatin min ayatil Qur'anil Karim. Fa inna qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian ini adalah salah satu pendapat yang dhabit yang dipakai oleh para ulama, yaitu yang tadi pendapat yang terakhir bahwasanya kita mengetahui Makki wa Madani adalah dengan patokannya hijrah ya. Contohnya adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pernah dengar ayat ini, Pak? Turun di mana ini, Pak? Ketika Haji Wada. Itu berarti surat Makki atau Madaniyah? Ayat Madani. Karena apa? Karena setelah hijrah walaupun turunnya di Makkah. Ayo, paham ya? Kemudian judul selanjutnya adalah Dhawabitus Suwar wal Al-Makkiyah wal Madaniyah wa khasa'isuha. Kemudian ciri-ciri surat Al-Makkiyah. Nadhar al-ulama fi suwar Al-Makkiyah fawajadu anna laha dhawabit wa anna laha khasa'is. Jika kita mentelaah baik-baik Al-Quran ataupun ayat yang kita baca, maka kita mendapatkan ciri-ciri ataupun keistimewaan dari surat Makkiyah atau Madaniyah. Kita bisa membedakan walaupun kita tidak membaca judul suratnya. Kita bisa membaca bahwa surat ini adalah Makkiyah ataupun Madaniyah. Yang pertama adalah dhawabit surat Makkiyah. Ciri-ciri surat Makkiyah. Yang pertama adalah di surat di halaman 149, kullu suratin fiha kalla fahiya makkiyah. Kullu suratin fiha kalimah kalla fahiya makkiyah. Setiap surat yang disebutkan di situ ada kalimat kalla itu makkiyah. Nah, ini ciri-cirinya ya. Kalla innaha ladha. Terus apa lagi? Kalla bal qana. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Banyak ya. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, ini makkiyah. Nah, ini satu cirinya. Kemudian hikmah kalla. Kalla itu artinya apa, Pak? Sekali-kali tidak, atau raj'un wa zajar. Ini zajar ya, apa namanya? Sebagai tanbih kepada kaum musyrikin pada waktu itu. Jadi peringatan kepada kaum musyrikin ya. Karena memang mukhatabnya adalah kaum musyrikin ya pada waktu itu. Kemudian ciri yang kedua adalah kullu suratin fiha sajadah tilawah fahiya makkiyah. Kemudian surat yang ada ayat sajadah di situ adalah makkiyah. Diingat-ingat ya, Pak ya. Masuk ujian nih nanti. Ya, Pak.
Di situ disebutkan wahya arba'ata asyra sajadah. Ada 14 ayat sajadah di surat Al-A'raf, kemudian di Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra wa Maryam, kemudian di surat Hajj ada 2 sajadah, kemudian Al-Furqan wa Namal wa sajadah. Apa itu ayat sajadah? Yang ada sajadahnya. Ya, ya, sujud. Sujud apa itu namanya, Pak? Di tilawah. Apa bacaannya? Ada yang bisa? Satu-satu. Coba Pak Hakim. Antum, Pak. Kalau huwa syaqasanahu haulihi wa quwwati. Aywa Hasan. Nah, ketika nanti Bapak menemukan ayat ini disunahkan untuk sujud ya. Di sholat maupun di luar sholat. Nah, di luar ataupun di dalam sholat. Makanya kalau di sini mungkin sudah masyhur ya. Di haram ataupun di sini ketika nemu surat ataupun ayat sajadah langsung sujud. Kalau di Indonesia masih ada khilaf. Oh ya, Masya Allah. Ya, di sini disebutkan as-sajadah, kemudian fussilat, an-najm, al-insyiqaq. Kalau sekarang kita mudah ya mengetahui di mana kita sajadah. Ya, dikasih sajadahnya ya. Dikasih ciri sajadahnya. Ya, ini adalah salah satu bentuk inayah para ulama ya. Salah satu bentuk ijtihad para ulama dalam memudahkan kita. Kemudian yang ketiga adalah kullu suratin mabdu'ah biqasam wa hiya 15. Ini adalah surat Makkiyah. Hikmahnya apa itu? Hikmahnya apa? Sujud. Diperintahkan kita sujud untuk taat. Iya, itu ada hikmahnya kan. Artinya itu. Kenapa? Fadilahnya. Oh, fadilahnya. Tolong bilang di materi ini. Kalau syariatnya kalau Nabi SAW mencontohkan seperti itu. Kalau fadilahnya, kalau kita memperhatikan ayatnya itu memang tentang tauhid, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk pentauhidan dan kita ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sujud merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kelebihannya. Enggak ada. Wallahu a'lam. Katanya setan-setan para iblis itu pada nangis. Wallahu a'lam. Nanti mungkin bisa dimulajah kembali. Kan kita sujud kepada Allah, Iya. bukan kedekatan kita dalam keadaan sujud dengan Allah. Ya, karena ketika Dia iri. diperintah untuk sujud tidak mau iblis. Iya. Insyaallah. Ya nanti coba saya buka kembali wallahu a'lam. Iya. Nanti ya masyaallah. Ya, selain ta'abbudi ya. Jadi segala macam bentuk ibadah yang Allah perintahkan, yang pertama adalah kita kedepankan ta'abbudi, kita taat ya. Iya. Adapun fadilah itu adalah imma disebutkan oleh syariat ataupun itu adalah ijtihad dari para ulama. Oh iya, masyaallah. Ini perlu diteliti lagi ya, insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah kullu suratin mabdu'ah biqasam. Setiap surat yang didahului dengan qasam. Apa itu qasam? Sumpah ya. Contohnya apa? Wasyamsi wan najmi idza hawa wadh-dhariyati darwa wal fajr wal 'asr wadh-duha. Nah, ini surat apa berarti? Makkiyah. Nah, ini ya salah satu ciri surat Makkiyah adalah diawali dengan qasam ataupun sumpah. Kemudian yang keempat adalah kullu suratin muftatahah bi ahrufit tahajji. Kemudian setiap surat yang diawali dengan tahajji. Apa itu huruf tahajji? Alif lam mim, alif lam ra, ha mim. Itu juga salah satu ya huruf muqatta'ah. Huruf tahajji. Wa ghairuha suratul Baqarah wa fa innahuma kecuali. Nah, ini salah satu ciri dari surat Makkiyah. Kemudian yang kelima adalah kullu suratin fiha ya ayyuhan nas. Nah, ini disebutkan oleh Bapak. Setiap surat yang disebutkan ya ayyuhan nas di situ adalah surat Makkiyah. Apa bedanya ya ayyuhan nas sama ya ayyuhalladzina amanu? Kayak ya ayyuhalladzina amanu berarti surat Madaniyah, karena di situ mukhatabnya orang-orang mukmin. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu au kama qala, jika kalian mendapati atau ketika kalian mendapati ketika membaca Al-Qur'an lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkanlah telinga kalian untuk
memperhatikan apa yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa nih yang diseru? Orang-orang iman. Siapa orang kita ini? Makanya kalau kita mendapati surat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan betul apa yang diperintahkan Allah di ayat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, apalagi banyak sekali ya. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ini perlu mungkin bisa dipelajari nih sebagai tugas ataupun nanti ketika pulang coba dibuka surat yang ada ya ayyuhalladzina amanu, apa setelahnya dibaca terjemahannya. Apa yang Allah perintahkan itu perhatikan betul-betul ya. Penting juga, cuma mukhatabnya lebih umum. Ya, cuma kalau di sini Umar radhiyallahu ta'ala anhu sedang menjelaskan pentingnya kita ketika mendapati ayat yang ya ayyuhalladzina amanu. Itu pribadi nanti kita hanya Iya, iya betul. Orang kafir lebih banyak. Iya. Itu yang lebih Ya ayyuhan nas. Iya, itu melalui kita juga, Pak. Iya, melalui kita. Nah, siapa yang kita mempelajari dulu baru menyampaikan kan? Berarti kita harus memahami dulu baru menyampaikan. Kalau kita kan kebanyakan amar ma'ruf. Ya. Bukan. Ya, itu pembahasan lain. Ini semuanya. Kemudian yang ke yang selanjutnya surat yang diawali dengan alhamdu itu juga surat Makkiyah. Kemudian selanjutnya adalah surat yang disebutkan kisah-kisah para nabi, itu juga surat Makkiyah. Kemudian kullu suratin warada fiha lafdzul wasf. Kemudian setiap surat yang disebutkan di situ adalah tentang sifat, tentang al-junun, kemudian zuhud, tentang as-sayhah, al-wazn, syu'aib. Itu adalah semuanya surat Makkiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah khasa'is suwar al-Makkiyah. Langsung aja ya ke Madaniyah. Dawabit suwar al-Madaniyah. Ciri-ciri surat Madaniyah yang pertama adalah setiap surat, kullu surat dalam halaman 152 ya Pak. Setiap surat yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu walaysa fiha ya ayyuhan nas itu adalah Madaniyah. Tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi setiap surat yang ada ya ayyuhalladzina amanu dan tidak ada ya ayyuhan nas, maka itu adalah Madaniyah. Kemudian yang kedua adalah kullu suratin fiha dzikrun lil munafiqin. Setiap surat yang di situ disebutkan tentang orang-orang munafik. Nah, ini juga Madaniyah. Karena di situ juga ada kaum muslimin, akan tapi ada juga kaum munafik di situ ya. Mukhatabnya ketika di Madinah adalah kaum muslimin dan kaum munafik juga ketika waktu itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kullu suratin warada fiha haddun aw bayan fardhah. Kemudian setiap surat yang disebutkan di situ tentang had atau bayan fardhah atau penjelasan tentang suatu hukum. Hukum minum khamar, hukum zina, hukum apa lagi? Hukum qadhaf, menuduh orang itu berzina, mencuri, had sariqah dan had lainnya, itu adalah surat Madaniyah. Kemudian yang keempat adalah kullu suratin fiha Isa bin Maryam wal yahud wan nasara ar-riba az-zina. Kemudian setiap surat yang disebutkan di situ Isa bin Maryam, kemudian Yahudi, Nasrani dan riba, itu adalah surat Al-Madaniyah. Kemudian disebutkan juga at-talaq, as-sadaqat, wa ridwanullah wa hududallah fahiya madaniyah. Dan ini adalah Madaniyah. Di sini kita mengetahui bahwa badul juhdil ulama, usahanya para ulama dalam merincikan ini. Masya Allah, kalau kita suruh dikasih tugas untuk ini semua musim ini kayaknya habis berapa tahun ya. Jadi diteliti bagaimana kita mencirikan Makkiyah atau Madaniyah. Kita merincikan dengan perincian yang sangat rinci ini. Masya Allah, ini adalah dengan belajar Makki wal Madani kita mengetahui juhdul ulama ya, usaha para ulama dalam ilmu Al-Quran ini ya, dirasat Al-Quran terkhusus dalam menentukan Al-Makki sama Al-Madani. Kemudian yang terakhir secara singkat
fawaid ma'rifatul makki, faedah-faedah dalam kita mengetahui ta'rif makki sama madani. Secara singkat saja, yang pertama adalah tamyiz an-nasikh wal minal mansukh. Yang pertama adalah kita bisa membedakan mana yang nasikh, mana yang mansukh. Apa itu nasikh mansukh? Yang dihapus ya, dan ayat yang menggantikan hukum yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah ada bab khusus tentang nasikh mansukh, insyaallah kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu bihi fi tafsiril Qur'an, fa inna ma'rifata makan nuzul yu'inu ala fahmil murad. Yang kedua adalah membantu kita dalam mengetahui tafsir Al-Qur'an ini. Karena ketika kita mengetahui pengertian makki wal madani, kita juga mengetahui secara otomatis kita mengetahui apa maksud dari Allah turunkan ayat ini ya. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatut tarikh at-tasyri' wa tadarrujihi fit taklif. Kemudian yang ketiga adalah kita mengetahui sejarah tentang pensyariatan ya, pensyariatan dan turunnya secara step by step, satu persatu ya. Kemudian yang keempat adalah al-istifadatu min uslubil Qur'an fi da'wati ila Allah. Kemudian ini salah satu faedah yang penting adalah kita mengambil faedah dalam uslub Al-Qur'an, dalam uslub Al-Qur'an fi da'wati ila Allah, dalam berdakwah kepada manusia ya, mendakwahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa uslubun yashaddu wa bilin wa yalin wa yufassiru wa yujmil. Kemudian ketika kita mengetahui surat ini makki dan madani, bagaimana kita mengetahui ayat ini atau syariat ini turun di Makkah dan Madani, ini kita membantu kita mengambil faedah. Gimana caranya Al-Quran mendakwahkan syariat ini kepada manusia ketika waktu turunnya Al-Quran. Apa pembahasan yang terbanyak ketika Al-Quran itu Al-Quran itu turun di Makkah? Apa pembahasannya? Tentang tauhid. Bukan tentang zina, bukan tentang khamr, bukan tentang haddus sariqah. Itu adalah syariat-syariat yang diturunkan di Madinah atau lebih ke belakangan ya. Yang pertama ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah dan tidak menyekutukan selainnya. Jadi apalagi ini salah satu bentuk atau faedah yang harus kita ambil dalam mendakwahkan juga kepada orang lain. Jadi ini salah satu faedahnya. Kemudian yang kelima adalah istikhraj siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mengetahui tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengetahui surat Makki sama Madani. Kemudian yang keenam atau selanjutnya adalah bayan inayatul muslimin bil Qur'anil Karim bahtimamihim. Kita juga mengetahui inayah kaum muslimin, perhatian kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang, perhatian mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang selanjutnya adalah ma'rifatul murad bil ayah wa madluliha wa man nazala fiha. Kemudian kita juga mengetahui maksud ayat ini diturunkan, wa man nazala fihi, dan kepada siapa ayat ini diturunkan. Kita mengetahui dari sela-sela kita mempelajari Makki sama Madani. Mungkin itu faedah yang bisa kita ambil dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Semoga Allah menjaga semangat kita dan talabul ilmi dan menyampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan salimina ghanimin. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.